A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli jala untuk nangkap ikan dan beli jimat untuk nangkap parawan. Pahala yang kita dapatkan tergantung niat dan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selalu menginginkan pahala yang terbaik yang Allah berikan. Dan ternyata pahala itu diberikan tergantung daripada niat dan amalan. Ada niatnya baik, tapi amalannya buruk. Atau niatnya buruk, amalannya baik. Ataupun juga niatnya buruk, amalannya baik. Niatnya buruk, amalnya buruk. Atau niatnya baik dan amalnya baik. Dari semua itu, yang paling baik adalah ketika niatnya baik, amalnya juga baik. Karena ada yang dia berniat untuk bersedekah pembangunan masjid. Misalkan, dia berinfak sejumlah 1 miliar. Gak tanggung-tanggung. 1 miliar sedekahnya. Bakal apaan? Bikin masjid. Biar orang lain ibadah. Yang pengen sholat ada tempatnya. Amalannya baik. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah semata. Niatnya hanya pengen dibilang orang dermawan. Orang kaya. Dia dapat. Orang-orang bilang Masya Allah. Beliau ini luar biasa. Sedekahnya sampai 1 miliar. Saya emang gak bisa. Masya Allah. Si fulan ini kaya banget. Sampai bisa sebegitu besar sedekahin buat pembangunan masjid. Dapat dia. Yang dia niatkan, yang dia inginkan dapat. Pujian dari orang lain. Terkenal dia. Tapi di mata Allah, di kalangan malaikat, dia juga terkenal. Tapi terkenalnya bukan sebagaimana yang dia niatkan. Allah mengabarkan kepada para malaikat. Lihat tuh. Para malaikat, si fulan. Dia beramal 1 miliar. Tapi bukan karena aku. Dia karena pujian. Karena ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Jangan sampai nanti ketika hari ini di dunia teman-teman kita beramal. Baik, ngajinya rajin. Baca Qur'annya tiap hari, odoj, one juz. Sholatnya gak pernah ketinggalan. Tapi kalau niatnya sama kayak tadi. Orang yang dermawan. Cuman pengen dipuji orang lain. Cuman pengen ria. Pengen dapat predikat rajin ke masjid. Suaranya bagus. Cuman itu yang dia dapetin. Nanti kata Allah. Ketika berjumpa. Dihisab nih. Ya Allah. Saya dulu tuh rajin kok ngajinya. Nanti kata Allah. Kadzabta. Dulu saya sedekahnya banyak. Kata Allah. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu dulu sedekah pengen dipuji orang. Ngaji pengen dibilang baik suaranya. Atau pengen dibilang rajin. Allah gak bisa dibohongi teman-teman. Hari ini kita bisa membohongi orang lain. Kita berbuat baik. Orang lain gak bisa lihat kita. Orang lain cuma lihat cangkang. Orang lain tuh cuma gak bisa ngelihat casing. Kalau bahasa yang kerennya, casingnya doang. Mesinnya kagak tahu. Casingnya keren. Speknya mantap. Tapi mesinnya bobrok. Kita gak tahu. Kecuali yang jualannya jujur. Nah, sama seperti kita nih. Kita beramal dan segala sesuatunya. Itu setiap orang gak tahu niat dalam diri kita. Sama kayak sekarang nih. Niat saya nih,
bikin kontennya, konten yang hampir setiap hari. Itu awalnya insya Allah itu dalam rangka dakwah. Karena ini berangkat dari hobi. Sebenarnya ini hobi ketika lihat orang pengen nyemangatin. Cuman seneng nyemangatin orang ketika ada yang terpuruk. Biar dia tidak jatuh. Ketika ada yang sedih biar dia senang. Itu awalnya. Nah makanya sampai sejauh ini minta doanya deh teman-teman. Mudah-mudahan niat ini bisa lurus sampai akhir. Karena perjalanan ini masih panjang. Perjalanannya sampai nanti saya berjumpa dengan Allah masih panjang. Maksudnya bukan panjang, usia nggak ada yang tahu ya. Saya apakah panjang usianya, atau mungkin besok juga meninggal, kita nggak tahu. Karena setiap orang itu ada waktunya. Dan kita nggak pernah ada yang tahu kapan ajal kita kembali. Cuman memang kita butuh selalu introspeksi diri. Ini niat bikin konten seperti ini nih, niat saya cuma dakwah. Dulu pernah belajar di Al-Hikmah dalam rangka untuk dakwah. Ya hitung-hitung namanya watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan ini Allah jaga ya Allah, jaga sampai di akhir. Mohon doanya dari teman-teman. Karena sekali lagi niat ini paling penting teman-teman. Di awal niat itu memang boleh jadi benar, tapi di tengah itu bisa belok. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan cuman antara kita dengan Allah. Ada musuh bebuyutan yang dari dulu ketika Nabi Adam di surga udah ada tuh yang diciptakan dari api. Iblis laknatullah alaihi yang menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Sehingga muncullah kita hari ini. Itu kan ada setan mengganggu sampai berjanji, saya akan mengajak semua keturunan anak Adam untuk masuk ke neraka, menjadi golongan mereka. Makanya amalan-amalan itu akan dihiasi oleh mereka yang menjadi amalan-amalan yang menyenangkan jika itu mengarah kepada neraka. Dan amalan-amalan yang menuju kepada surga mereka hiasi dengan hal-hal yang tidak enak sehingga kita membencinya. Itu memang kerjaannya mereka. Emang itu yang diniatkan, yang diharapkan oleh setan laknatullah alaih. Oleh karenanya kalau kita enggak bisa kontrol diri, kita enggak minta sama Allah, maka kekuatan kita apa tuh? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan kecuali milik Allah. Makanya kalau kata guru saya Agim, beliau pernah menyampaikan selalu minta perlindungan kepada Allah. Doanya apa? Beliau mengajarkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Artinya menyerahkan segala kebutuhan yang kita inginkan kepada Allah, jangan sampai dibiarkan kepada kita walaupun hanya sekejap mata. Saking doa itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Karena emang gak ada kekuatan apapun kecuali yang Allah berikan. Hari ini kita nih, saya bisa bikin konten, teman-teman bisa dengar. Itu kan Allah yang masih memberikan. Besok kita masih hidup, alhamdulillah ketika bangun langsung mengucapkan segala puji bagi Allah. Kan Allah masih memberikan usia kepada kita. Tapi banyak orang yang ketika hari ini mungkin tidur, besok bangun udah disolatin, bukan sholat subuh. Nah, itulah kenapa kita harus selalu muntang, kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya muntang, berpegang kepada Allah. Karena memang kita nggak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Selain itu, sekali lagi, segala amalan kita teman-teman tergantung niatnya. Yuk kita bersihkan, luruskan niat kita. Kalau niatnya salah, tinggal dibersihin,
tinggal dilurusin, nggak ada masalahnya. Karena Allah itu Masya Allah, Allah itu lebih besar rahmannya dibanding amarahnya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Segala kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan. Kalau dulu kita mungkin pernah berbuat salah, kecuali di sini ada teman-teman nggak pernah berbuat salah dari semenjak lahir sampai dewasa seperti sekarang. Seperti bayi, fitrah, nggak ada salah, nggak ada noda. Kecuali kalau teman-teman bisa meyakinkan atau bisa menjamin teman-teman nggak punya salah, nggak perlu minta ampun sama Allah. Atau tidak perlu berbuat baik. Tapi yang namanya manusia, kata Rasul, tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa, jadi nggak mungkin ada yang salah, yang tidak salah, atau tidak lupa. Oleh karenanya, mari selalu introspeksi diri. Selalu melakukan kebaikan sekecil apapun. Yang Rasulullah sampaikan dalam hadis kan, menghilangkan duri di perjalanan. Itu menjadi amalannya kecil, tapi itu bisa menjadi besar. Karena boleh jadi dengan duri itu orang bisa meninggal. Karena duri itu kita hilangkan, dia masih bisa hidup. Ketika dia hidup beramal dengan amal besar, itu bisa menjadi sesuatu hal yang nanti panennya besar. Karena kalau seandainya dengan duri itu dia meninggal, selesai amalannya. Nggak ada lagi yang namanya nanti ditunggu-tunggu ketika berjumpa dengan Allah. Mana ya amalan saya? Mana amal yang bisa membuat saya bangga? Yang dulu kayaknya pernah. Nggak ada. Hari ini kita masih bisa beramal. Sholat, baca Quran, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, sungkem ke guru, nuntut ilmu, mengingatkan orang lain. Masih bisa kita hari ini. Tapi kalau udah di bawah tanah, udah dikapanin kita, udah ditutup lubang hidung kita dengan kapas, udah diuruk, udah nggak lagi ketemu siapa-siapa. Nggak ada lagi amalan kecuali amal jariah kita yang pernah kita lakukan selama kita di dunia. Nah, oleh karenanya, mumpung kita masih bisa masuk di tahun baru ini 2023 dan masih bisa memperkaya apa yang akan kita tuai nanti. Kita nanam sebanyak-banyaknya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Gak mesti besar, yang penting dia istiqomah. Kecil istiqomah itu lebih baik. Buat siapa saja. Gak mesti harus sama orang yang kita kenal. Bukan saudara kita, ke tetangga, kepada siapa orang yang kita temui. Yang penting kita memberikan kebaikan, maka itu menjadi amalan yang insya Allah akan kita dapatkan. Sekecil apapun. So, oleh karenanya teman-teman, yuk kita sama-sama selalu introspeksi diri, perbaiki niat kita kalau memang niat kita salah. Nah, oleh karenanya, nih niat saya dengan konten ini adalah dalam rangka supaya kelak bisa berjumpa dengan Allah dengan wajah berbinar, wajah berseri. Oh, ini menjadi amal jariah yang kelak bisa menyelamatkan saya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Masa lalu saya ada masa kelamnya yang itu betul butuh dengan perbaikan. Saya yakin saya pernah masa lalu, karena saya nggak tiba lahir langsung segini, prot langsung besar gini, enggak, ada masa kecilnya. Ada kalanya ketika masih ya Allah sama orang tua, sampai orang tua nyerahin saya ke pesantren kecil, bikin orang tua nggak mau saya ada di rumah. Tapi alhamdulillah karena itu akhirnya saya bersyukur sekarang. Alhamdulillah dulu di pesantrenin. Coba kalau dulu nggak di pesantrenin, mungkin nggak seperti ini. Alhamdulillah orang tua
masukinnya ke pesantren, bukan membiarkan begitu aja. Jadi selalu di akhir kita bersyukur tuh, dan penyesalan juga selalu di akhir. Makanya sebelum kita menyesal nanti ketika berjumpa dengan Allah, yuk kita perbaiki sekarang, dari sekarang, ketika masih kita bisa bernapas. Yang jelek-jelek di belakang, yuk kita perbaiki dengan amalan-amalan yang baik di depan, supaya apa yang Allah janjikan itu bisa kita dapatkan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan akan menghapus kejelekan. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang senang untuk berbuat baik dan tidak benci ketika orang lain mengkritik kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.